Nah, insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh para alim ulama tentu sekali lagi dalam batas-batas kewenangan DPR RI ini akan kami follow up. Tolong kabari kami, karena kami tidak bisa melihatnya secara langsung. Negara kita negara hukum, ada kalanya memang harus secara material kita harus berbicara, ada bukti. Kalau kami tidak bisa memberikan bukti ketika kami berbicara langsung, dianggap kita bisa dikategorikan sebagai memprovokasi orang. DPR tidak boleh berada pada posisi itu. Olehnya itu, bantu kami dengan data-data yang kuat. Kalau ada data-data itu, berikan kepada kami. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu anti kekerasan. Jadi kalau Pak Johan Budi mengatakan tadi ada yang kekerasan, nggak ada. Islam itu DNA-nya anti kekerasan. Islam itu anti pemaksaan. Makanya lakum dinukum wali adil. Hadirnya kami di sini sebagai sebuah simbol sudah terlalu muak, Bapak. Sudah terlalu bosan. Karena saya kira kiai dongeng hukum itu tidak pas. Karena memang kita tidak punya basic dasar hukum. Tapi karena kita udah terlalu muak melihat apa yang terjadi di sekitar kita, sampai kemudian kita memberanikan diri untuk hari ini audiensi ke Komisi 3. Yaitu pertama, penyampaian aspirasi dan masukan dari Ketua Forum Ulama dan Habaib Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia, tanya jawab atau diskusi, ketiga dan penutup. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri maksimal jam 12. Setuju ya? Hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI, mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan Komisi 3 dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan pihak-pihak terkait maupun masyarakat. Atas dasar fungsi DPR dan surat yang diterima Komisi 3 dari Forum Ulama dan Habaib Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia, maka berikan kesempatan kepada Ketua Forum dan Habaib Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia untuk menyampaikan masukan dan aspirasinya. Kami persilahkan. Sambil silakan ya, mau minum apa? Kita santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perwakilan dari Perkumpulan Habaib dan Ulama se-Jawa Tengah Indonesia ingin menyampaikan aspirasi kami. Sebelumnya aspirasi ini nanti kami bacakan. Terima kasih kepada para bapak-bapak dewan yang telah menerima kami di sini di Komisi 3. Semoga nanti hasilnya kita bisa menyatukan visi dan juga menyemangati kita untuk membangun bangsa dan negara ini lebih baik lagi, terutama di bidang hukum. Perkenalkan, kami perwakilan dari Habaib dan para ulama di Tanah Jawa, Jawa Tengah khususnya, mewakili Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun Zubair, Habib Alwi Basaiban Pekalongan, Kiai Rafi'i Ahmad Rafi'i Temanggung, Gus Mustafid di Ambarawa, Ustadz Faris sarjana hukum di Pekalongan, dan beberapa habaib dan juga ulama dari Jawa Tengah yang tentu saja kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Izinkan kami sebelum kami memulai dan membacakan beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti,
kami memohon Habib Alwi Basaiban dari Pekalongan untuk memimpin doa dulu, terutama kepada saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, khususnya Habib Sodik Basaiban, Pekalongan, untuk saudara-saudara kita di Lumajang karena terjadinya erupsi Gunung Semeru. Waktu dan tempat kami persilakan, Bib. Fadhal, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang hari ini terkena musibah, untuk niat yang mulia pada hari ini menghadap ke DPR RI untuk memperjuangkan yaitu nasib para aktivis yang terzalimi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Suratul Al-Fatihah. Suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'ahidna inna sina ahtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa kafarata minadh dhalimin. Allahumma izzatal Islam wal muslimin. Allahumma ij'alna min ridhaka ya Allah. Allahumma ij'alna min ridhaka ya Allah. Allahumma ij'alna min ridhaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Habib Sodik Basaiban yang telah membacakan doa. Bapak-bapak terutama pimpinan sidang dan para anggota Komisi 3 DPR RI. Satu tujuan kami serombongan dari Jawa Tengah ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang memang seharusnya disampaikan di gedung ini, dan mudah-mudahan para anggota Dewan sekalian bisa menerima dan juga memberikan solusi terbaik buat kita semua agar negara ini tetap dijaga dan semakin memperkuat persatuannya dari seluruh umat yang ada di Indonesia. Sebelumnya, dari beberapa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, kami menganalisa dan memperhatikan juga mempertimbangkan untuk mengelola isu ini agar tidak menjadi lebih luas. Kami akhirnya bersepakat untuk mendatangi Komisi 3 DPR RI khususnya untuk meninjau kembali dan juga memberikan diskusi yang enak dan diskusi yang terbaik buat kita semua. Kami awali dengan membacakan beberapa hal yang nanti kita bisa diskusikan di forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kami haturkan dan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat dan memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara di negara tercinta Indonesia, semakin hari semakin jauh dari harapan, cita-cita dan tujuan para pendiri bangsa
yang kesemuanya terhimpun dalam Pancasila, maraknya adu domba, saling menghina, menghujat, dan melabelisasi para ulama, habaib, dan tokoh-tokoh nasional dari lintas agama manapun sudah menjadi fenomena yang buruk terhadap konsep dan simbol yang tergandung dalam ajaran Islam, yang ironisnya terjadi dalam negara yang menjadikan Pancasila dengan sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan bernegara, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa kami, para forum ulama dan habaib Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia, menyaksikan penegakan hukum saat ini terasa sangat diskriminatif dan sering kali berimbas pada stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam serta ajaran Islam. Kedua, kedatangan kami para ulama dan habaib berkunjung ke tempat yang terhormat ini dengan harapan agar para wakil rakyat juga peka, ikut merasakan bagaimana agar perlakuan diskriminatif dapat segera dihentikan. Labelisasi buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam ini seperti yang telah dialami oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Muhammad Anip Alatas, dan Dr. Andi Tatat dalam kasus Rumah Sakit Umi, di mana ketiganya dinyatakan bersalah secara hukum hanya karena menjelaskan tentang kesehatan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dengan ungkapan baik-baik saja. Yang mana dalam fakta persidangan terungkap, tujuan ungkapan optimisme itu diperuntukkan demi menipis berita hoax yang meresahkan umat Islam, yang kecenderungannya akan membawa dampak negatif kepada bangsa Indonesia, yang mengatakan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dalam kondisi terpapar COVID, sekarang lagi sekarat, dan lain-lain. 3. Ungkapan optimisme baik-baik saja dari Habib Muhammad Anip Alatas dan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, walaupun diungkapkan dalam kondisi sakit parah sekalipun, adalah merupakan akhlak Islam, dan itu biasa kami ungkapkan ketika ditanya oleh kawan-kawan kalau kita dalam keadaan sakit. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para ulama salafus soleh, sehingga dengan mempidanakan apa yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Anis Alatas, dan Dr. Andi Tatat adalah merupakan bentuk labelisasi secara hukum bahwa mengerjakan akhlak Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dari para sahabatnya serta para ulama salafus soleh adalah suatu kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Keempat, penegakan hukum yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan juga terjebak pada stigma buruk dan labelisasi bagi umat Islam dan ajaran Islam. Bahkan tidak ada bedanya dengan agenda internasional war on terror, setali tiga uang dengan karakter kelompok Islamophobia, di mana terdapat pihak yang berupaya secara sistematik memberi citra buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam dengan mengatasnamakan pemberantasan terorisme. Yang kelima, kami para habaib dan forum ulama Ahlussunnah wal Jamaah ingin mendengar apa kata Komisi 3 DPR RI mengenai penangkapan yang terjadi pada saudara Munarman, dan juga yang terakhir penangkapan 3 ustadz baru-baru ini yang akhirnya merembet kepada munculnya beberapa pihak yang ingin membubarkan MUI, yang notabene MUI itulah kami anggap adalah wadah bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Demikian, oleh karena itu kami dari Forum Ulama dan Habaib Indonesia daerah Jawa Tengah bermaksud menggugah hati nurani wakil rakyat melalui Komisi 3 DPR RI agar tidak hanya diam, serta meminta kepada Komisi 3 DPR RI yang membidangi urusan hukum untuk 1. Menolak keras dan melawan segala bentuk agenda Islamfobia yang memberi stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam ataupun agama-agama yang ada di Indonesia pada umumnya,
yang menunggangi hukum dan aparat penegakan hukum. Kedua, menolak keras dan melawan penegakan hukum yang mempidanakan simbol, konsep, serta akhlak yang diajarkan dalam Islam dan agama-agama yang ada di Indonesia. Ketiga, mengawal penegakan hukum agar transparan dan tidak diskriminatif, serta terhindar dari agenda terselubung kaum Islamfobia yang berupaya memberikan stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam dan ajaran Islam, juga umat lain dan ajaran-ajaran lain yang ada di Indonesia, yang akhirnya akan membawa perpecahan pada anak bangsa dan mendiskreditkan suatu kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh para kiai dan ulama yang ada di Indonesia pada umumnya. Demikian sikap-sikap dari kami yang kami buat dengan persetujuan dari para alim ulama yang ada di Jawa Tengah khususnya, dan aspirasi dari rakyat dan warga yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan Komisi 3 DPR RI, karena insya Allah kita nanti akan berdiskusi lebih baik, dan kami akan menyampaikan itu terhadap aspirasi yang sudah disampaikan kepada kami, kepada warga kami yang ada di Jawa Tengah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami melanjutkan meminta pendapat kawan-kawan yang hadir pada hari ini, kami perlu minta bahan yang Bapak sampaikan tadi, biar kawan-kawan DPR RI bisa membaca. Siap. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan selain beliau? Nanti kami silakan secara simbolik. Silakan. Mungkin ada tambahan, kita sambil mengkopi apa yang disampaikan kawan-kawan anggota Komisi 3 sambil mempelajari. Mungkin ada lagi yang ada unek-unek hal-hal yang mungkin bisa disampaikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi. Perkenalkan nama Pak. Saya Faris, Pak, dari Pekalongan. Iya, Pak Asrul. Saya hanya ingin menambahkan tentang diskriminasi itu loh. Seolah-olah ada diskriminasi tentang protokol kesehatan itu loh. Ada pihak sini yang diproses, ada yang tidak diproses hukum. Saya berharap, kita berharap Komisi 3 melakukan kontrol terhadap penegakan hukum itu. Ya, contoh di situ ada pelanggaran prokes, tapi tidak sampai ke ranah pengadilan. Yang sebagian sini ada yang melanggar prokes, tapi diproses dengan pasal atau undang-undang yang Undang-Undang Protokol Kesehatan, terus Undang-Undang 160 KUHP, terus kemudian Undang-Undang 146, bahkan itu Undang-Undang pasal 14 ayat 1 itu kan terlalu tidak, menurut kami equality before the law, Pak. Kita equality before the law, gitu aja. Sementara mungkin cukup. Baik,
Mungkin ada lagi selain Pak Karis? Silakan, Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Rofi dari Semarang. Ini untuk membawa nama harum kepada bapak-bapak semuanya wakil rakyat yang ada di Komisi 3. Kalau ini betul-betul bisa direspon. Nah, hukum-hukum yang telah kita pandang, khususnya kalimat yang dibawa oleh Habib Rizik yang ketika ditanya bagaimana Bib kabarnya, sehat-sehat saja. Lalu terkena pasal yang ditentukan yang saat ini Habib betul-betul beda dari yang lain. Hukum itu untuk semua orang yang mengatakan bahwa dirinya mengatakan sehat kalau ditanya, atau hanya khusus untuk Habib. Jadi kalau khusus untuk Habib, ini tolong bahwa hukum itu diklarifikasi lagi dan nanti disampaikan oleh rakyat umum. Tapi kalau memang itu ada ta'asub atau bagaimana di antara kawan-kawan kita, ini tolong itu dikemas lagi supaya nanti wakil rakyat ini bisa nama harum. Dan andai kata hukum itu untuk umum, maka mungkin kawan-kawan yang melanggarnya lebih daripada Habib banyak. Maka kami sampaikan dengan berat hati sebetulnya, akan tetapi ini membawa nama baik daripada wakil rakyat, terutama Komisi 3. Maka perlu direspon dan perlu diklarifikasi. Nah, kami harapkan bahwa Al-Habib supaya tetap dibebaskan secara tanpa syarat. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Rofi. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, para kiai, para habaib yang saya muliakan. Nama saya Abdul Rauf dari Sragen. Yang ingin saya tanyakan dan perlu kami pertegas di sini bahwa kami hadir menemui sowan kepada Komisi 3 dalam rangka hubban wa ta'ziman. Tidak melihat beliau Habib Rizik ini siapa, yang terpenting adalah dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dengan segala kelebihan dan kekurangan di mata kami adalah muhibbin para habaib. Kemudian inti yang ingin saya tanyakan adalah seberapa parahkah kesalahan beliau sehingga yang kita terima dari media sosial karenanya sebatas salah menginformasikan. Tadi disampaikan mengatakan sehat padahal tidak sehat. Seperti itukah dan sebegitu beratkah hukuman yang harus diterima? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu diterapkan tidak menutup kemungkinan untuk para tokoh agama, kiai, ulama, habaib yang lain dengan kondisi yang sama, nasib yang sama akan tertimpa sebagaimana yang akan diterima oleh Habib Rizik yang saat ini sedang dijalani. Pimpinan Jajang yang saya hormati, terakhir kami mohon bahwa anggota DPR Komisi 3 wajib hadir dalam masalah ini, hadir turut memberikan sumbangsih terhadap
posisi yang saat ini dialami oleh beliau IB HRS. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sudah banyak unek-unek persoalan yang terkait diskriminasi hukum yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari para habaib dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin untuk memperdalam, mungkin ada yang ingin disampaikan. Biar bebas saja. Mungkin yang mewakili Dapil Jawa Tengah dulu dah, Pak Arsul. Monggo Pak Arsul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, pimpinan dan para anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara daring. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, kepada para alim ulama dan para habaib yang pagi hari ini telah berkenan untuk mengunjungi kami di Komisi 3 DPR RI. Tentu memang DPR RI menjadi tempat bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Di samping tentu para anggota DPR RI itu juga di luar gedung DPR ini juga menerima aspirasi. Apa yang disampaikan oleh para alim ulama dan para habaib menurut saya, Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI, ini tentu harus kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang melekat pada DPR RI, terutama terkait dengan fungsi pengawasan yang memang salah satu yang menjadi fungsi dari DPR RI. Dalam konteks Komisi 3 tentu adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan hukum, penegakan hukum, hak asasi manusia dan keamanan nasional. Para alim ulama dan para habaib yang kami muliakan, terhadap tadi hal-hal yang disampaikan, masing-masing anggota Komisi 3 tentu melakukan ikhtiar masing-masing. Ya. Salah satunya adalah dalam bentuk memberikan tentu pernyataan, mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan proses hukum. Saya yakin banyak elemen masyarakat kita yang juga mengikuti pada saat proses hukum terhadap Al-Habib Rizik Syihab. Kami juga menyampaikan pandangan-pandangan yang memang itu harus disampaikan oleh Komisi 3. Dan apa yang kami sampaikan juga dikutip oleh Al-Habib Rizik dalam duplik beliau. Pada saat itu saya berbicara dan kemudian Pak Timyati Natakusuma dari PKS juga berbicara terkait dengan proses-proses penegakan hukum, dan itu dikutip dan saya lihat viral juga di media sosial dari apa yang telah kami sampaikan pada saat rapat kerja pengawasan antara Komisi 3 DPR RI dengan Pak Jaksa Agung dan jajarannya. Yang kedua, ada hal-hal yang tentu tidak bisa kami sampaikan secara terbuka, karena pekerjaan itu kami lakukan atau bagian dari meneruskan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat itu kami lakukan secara tertutup. Tapi itu kami kerjakan. Mungkin nanti tidak di ruangan ini bisa kami sampaikan, tetapi
Habib Abu Bakar mewakili PKS, saya sendiri mewakili P3, dan Pak Jazilul Fawaid mewakili PKB pada saat itu juga melakukan ikhtiar-ikhtiar yang tentu tidak pas untuk saya sampaikan pada forum yang terbuka ini, tetapi nanti boleh kami jelaskan secara tertutup. Nah, jadi kami yang di Komisi 3 dalam batas-batas kewenangan konstitusional yang ada pada kami tentu juga melakukan ikhtiar, semuanya tanpa, memang karena DPR ini tidak boleh melakukan intervensi dalam proses-proses penegakan hukum, tetapi sebagai sikap-sikap politik tentu ini kita sampaikan. Saya sendiri kebetulan sebelum bulan puasa, ini sedikit agak panjang Pak Ketua, mohon izin, menerima aspirasi juga dari para alim ulama dari, kalau tidak salah juga Forum Ulama dan Habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat kami mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Ngarukan, ya, tempatnya Gus Bahak pada saat itu. Hadir pada saat itu Al-Mukarram Kiai Najih Maimun Zubair, ada Gus Asfas juga, dan kami bahkan menyampaikan apa yang secara tertulis menjadi aspirasi dari para alim ulama, ya, yang saya ingat yang juga menyampaikan secara tertulis selain Kiai Najih juga ada Kiai Lutfi Basori dan Gus Asfas. Itu kami sampaikan langsung kepada Presiden, ya. Dan oleh Presiden kemudian didisposisi, beliau minta menterinya yang paling senior di bidang Polhukam, Pak Menko Polhukam, untuk merespon apa yang disampaikan oleh para alim ulama. Itu termasuk terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 pada saat itu, ya. Nah, alhamdulillah ini juga kami sampaikan, saya kira nanti kepada Gus Aspas terutama bisa ditanyakan juga soal ini. Nah, insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh para alim ulama tentu sekali lagi dalam batas-batas kewenangan DPR RI ini akan kami follow up. Saya yakin banyak fraksi, tentu tidak hanya fraksi P3 yang akan kita follow up. Hanya memang ada hal-hal yang kami tidak bisa melakukannya secara terbuka dan kemudian menjadi berita di media massa. Saya kira hanya itu, Pak Ketua Rapat, Pak Pangeran, dan sekali lagi izinkan saya menyampaikan taksim saya kepada para alim ulama dan para habaib yang hari ini datang ke DPR RI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mas Santoso, terima kasih. Pak Arsul, mungkin sebelah kiri ada yang ingin sampaikan? Mas Jibi? Baik. Mas Santoso silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Komisi 3, ahlan wa sahlan dan salam hormat serta takjim saya kepada para kiai, para habaib dari Forum Ulama dan Habaib Ahli Sunnah wal Jamaah Indonesia Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Santoso dari Dapil Jakarta 3, fraksi Partai Demokrat. Saudara-saudara yang saya hormati, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh yang saya muliakan para habaib, kita semua memang harus melihat bahwa situasi global saat ini telah berubah, ya, dengan mundurnya Amerika Serikat di kawasan Afghanistan dan meredahnya konflik di kawasan Timur Tengah, di mana sebenarnya dari konflik itu dan intervensi Amerika dengan alasan adanya Osama bin Laden memang sangat berdampak secara global
termasuk salah satunya masuk di Indonesia, sehingga timbullah istilah-istilah terorisme, meskipun memang ada buktinya juga. Tapi saya melihatnya banyak hal yang dikemas, yang diciptakan oleh rejim dalam rangka memberangus para tokoh dan ulama-ulama Islam yang memang fanatik dalam hal mengedepankan ajaran-ajaran Islam. Namun diterima secara negatif oleh rejim dan masyarakat yang memang anti terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Untuk itulah dalam situasi saat ini, di mana sekali lagi dengan mundurnya Amerika, situasi global tidak lagi fokus kepada penanganan terorisme, tidak lagi fokus terhadap ajaran-ajaran apakah Islam atau yang lainnya yang dianggap frontal, yang dianggap brutal. Saat ini dunia sedang menghadapi kesulitan pandemi Covid, di mana kontraksi ekonomi dialami oleh seluruh dunia sangat menurun. Untuk itu persepsi dan pemikiran kita harus bersama-sama mengarah kepada bagaimana Indonesia lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain yang sedang mengalami situasi pandemi ini. Ini harapan saya. Sehingga hal-hal yang terkait merugikan para ulama, para habaib dan para tokoh-tokoh muslim di Indonesia tidak lagi tercitra sebagai orang-orang yang melawan kebijakan dan pembangunan pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menilainya bahwa keadaan seperti ini juga disebabkan oleh politik identitas yang begitu mengental sejak 2014 di Pilpres yang lalu dan 2019 yang lalu. Kenapa? Karena dengan dua kutub kekuatan yang kita tahu, kutub satu didukung oleh golongan apa dan kutub yang lain didukung juga oleh golongan yang lainnya, sehingga pasca Pilpres pun terjadi tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan kutub itu. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kepada partai-partai politik, para pimpinan partai, supaya nanti di 2024 yang akan datang jangan tercipta lagi model-model politik identitas sehingga dia tetap bertahan dan mengerucut antara kekuatan-kekuatan itu. Jadi beri kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang pilihannya banyak sehingga tidak terkebiri. Akhirnya tercipta pengkotakan-pengkotakan semacam ini. Mudah-mudahan di tahun 2024 yang akan datang kita doakan rakyat Indonesia memiliki pilihan yang banyak, yaitu calon presiden dan wakil presiden, sehingga tidak tercipta lagi politik identitas yang saling tarik-menarik, bahkan terjadi konfrontasi antara pendukung satu dengan yang lainnya, dan bahkan timbul dendam antara rejim yang menang dengan calon yang kalah. Saya harapkan mari kita sama-sama berdoa. Harapan saya agar para ulama, para habaib juga tidak masuk di dalam konflik politik identitas itu. Meskipun kita memiliki hak politik untuk memilih siapa yang menjadi calon kita, baik calon legislatif maupun calon presiden. Kedewasaan inilah yang sangat dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, seperti yang tadi disampaikan oleh kawan kita yang saya hormati Pak Asrul Sani, bahwa pada dasarnya kami dari Komisi 3 yang memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini adalah mitra kerja yang menangani masalah penegakan hukum dan hak asasi manusia. Sebagai para pembantu presiden, kita akan maksimal bekerja, kita akan maksimal mengawasi agar abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah tidak terjadi untuk memakan rakyatnya sendiri.
Dan banyak hal juga saya berharap kepada para ulama dan habaib bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan juga memang tidak harus diekspos, namun apa yang menjadi tuntutan masyarakat insya Allah akan kita perjuangkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Santoso. Mungkin ada lagi yang ingin merespon apa yang telah disampaikan oleh, silakan Mas Jibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para ulama dan habaib, yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan juga anggota Komisi 3. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Johan Budi, Pak habaib dan para ulama. Saya Muslim, Pak, meskipun namanya Johan gitu. Jangan sampai nanti namanya Johan bukan Muslim gitu, karena beberapa waktu yang lalu santer di medsos gitu ya, waktu saya masih di KPK, saya ini katanya non Muslim. Saya Muslim, Pak, dari lahir. Kenapa intro ini perlu saya sampaikan? Ini ada kaitannya dengan selanjutnya yang akan saya omongkan ini, Pak. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, Pak. Jadi saya mendengar tadi dengan seksama apa yang tadi disampaikan oleh para ulama dan habaib terkait dengan beberapa persoalan ya. Saya setuju, Pak. Apa yang saya setuju? Yang saya setujui adalah penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih. Equality before the law itu harus, Pak, dijaga. Harus dilakukan oleh penegak hukum maupun pemerintah. Kepada siapa? Kepada siapa saja, Pak. Termasuk kepada Habib Rizik. Gitu. Jadi jangan hanya Habib Rizik, Pak, yang perlu equality before the law itu, tapi juga kepada semuanya. Gitu. Jadi forum ulama dan para habaib ini juga harus punya sikap yang sama. Tidak hanya kepada Habib Rizik, tetapi juga perlakuan-perlakuan yang tidak sama yang diberlakukan kepada selain Habib Rizik. Gitu. Yang kedua, tadi dengan baik disampaikan oleh Pak Arsul, ya, kami di DPR ini punya fungsi pengawasan, legislasi, dan juga budgeting bersama pemerintah. Dalam konteks ini, penegakan hukum tentu Komisi 3, anggota DPR Komisi 3 punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, Pak, terhadap penegakan hukum tadi. Dengan mitra kami, kalau Komisi 3 ya dengan polisi, dengan jaksa, dengan KPK dan yang di bidang hukum. Nah, kalau memang itu terjadi ya, tadi disampaikan oleh sebenarnya ini kan persoalan ini udah lama, Pak. Yang saya dengar dulu Komisi 3 juga pernah mempertanyakan itu ya, Pak Arsul ya, kasusnya Pak Habib Rizik itu apa dasarnya dan lain sebagainya, itu pernah juga ditanyakan oleh Komisi 3. Saya dulu belum di Komisi 3, tapi saya pernah membaca itu berita tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh anggota DPR Komisi 3 mengenai apakah perlakuan kepada Habib Rizik ini itu sudah dibenarkan secara hukum, apakah sudah berlaku equality before the law itu. Jadi saya mendukung itu, Pak, mendukung upaya penegakan hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum, yang harus dilakukan oleh pemerintah, itu harus sama, Pak, equality before the law. Tidak boleh karena seseorang yang kemudian berbeda dengan pemerintah diperlakukan tidak sama. Saya tidak mengatakan bahwa Habib Rizik merupakan pemerintah secara berbeda. Saya tidak mengatakan itu, tapi penegakan hukum itu harus sama di mata hukum. Kepada siapa? Kepada semuanya gitu. Jadi karena fungsi kami
itu adalah pengawasan dari yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh para ulama dan habaib, maka fungsi itu yang nanti kita gunakan secara terus-menerus Pak untuk mempertanyakan atau meminta informasi terkait dengan penegakan hukum. Tentu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arsul, menilai nama anggota DPR itu biar harum itu tidak dengan cara kalau DPR berhasil mengintervensi hukum Pak. Jadi tidak bisa begitu, karena fungsi DPR itu tidak bisa. Ini simpelnya tadi Pak Ustadz Rofi tadi minta Habib dibebaskan tadi. Tentu DPR tidak punya kewenangan untuk menekan atau mengintervensi itu. Yang bisa dilakukan adalah mempertanyakan tadi Pak di dalam fungsi-fungsi pengawasan gitu. Yang terakhir Pak, saya tertarik dengan poin nomor 3 nih Pak. Jadi ini dalam sekali Pak, jangan sampai ini kaitannya sama Islamophobia. Saya tentu juga melawan orang-orang yang fobia terhadap Islam, baik secara pribadi maupun secara fungsi saya sebagai anggota DPR. Tadi di poin 3 itu ada kalimat yang menurut saya perlu diperlebar Pak Ustadz. Jadi orang menanyakan kabar kesehatan, kalau menurut akhlak Islam, akhlak Rasulullah itu biasanya kan kita selalu mengatakan sehat gitu kan, itu sebagai akhlak Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW, saya kira akhlaknya banyak juga Pak, yang baik-baik, termasuk tidak memaki Pak sesama Muslim gitu. Jadi nggak boleh juga para ulama dan habaib ini juga harus bisa bersikap keras Pak kepada anggotanya. Kalau ada anggotanya sering memaki-maki, kemudian menghina gitu ya pada sosok siapapun dia, itu kan tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Benar nggak itu? Nah, maksud saya setuju dengan ini bahwa nggak bisa akhlak-akhlak yang baik itu kemudian dijadikan alat untuk mempidanakan gitu. Tapi kan kita nggak tahu Pak, faktanya, datanya seperti apa kan kita nggak tahu, karena kita nggak ikut melakukan penyelidikan, karena itu ada di penegak hukum. Maksud saya ini diperlebar juga Pak. Jadi akhlak yang baik ini juga harus dipunyai oleh semua orang yang Muslim untuk mencontoh Rasulullah Muhammad SAW yang tidak kemudian ya banyak, tidak hanya soal kesehatan saja, tetapi juga maki-maki itu juga nggak boleh Pak. Itu juga bukan akhlak. Kemudian akhlak-akhlak yang menurut saya tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Itu tentu tidak diperbolehkan juga gitu. Nah, ini juga peran ulama dan habaib juga perlu untuk ikut bersuara gitu ya. Kalau ada pihak siapapun pihak itu yang kemudian juga memaki-maki dan yang sejenisnya, karena itu tidak sesuai dengan akhlak junjungan kita ya. Jadi kesimpulannya itu Pak Ketua, jadi kita sebagai anggota DPR Komisi 3 tentu harus lebih tegas dalam konteks pengawasan terhadap penegakan hukum. Kepada siapa? Tentu kepada penegak hukum. Jangan sampai hukum itu tidak berlaku kepada semua orang, karena hukum itu harus sama di mata semua orang warga negara Republik Indonesia. Karena itu dari apa yang tadi disampaikan oleh para ulama dan habaib, saya setuju untuk itu tadi, hukum harus ditegakkan secara sama. Yang kedua, jangan lagi ada kepada siapa saja yang ada di sini, apakah
Muslim maupun non-Muslim untuk tidak Islamfobia, untuk tidak fobia terhadap Islam. Ya, tentu ini maksudnya bisa banyak ini, tapi karena waktu harus juga berbagi, saya kira saya cukupkan di sini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan Budi. Mungkin ada lagi yang ingin direspon oleh Pak Saudara Supriyansyah. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya muliakan, yang saya banggakan, para ulama, forum ulama dan habaib ahli sunnah wal jamaah Indonesia yang sama-sama datang dari Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Apa yang bapak-bapak semua bawa ke tempat ini adalah sebuah amanah yang tentu ditujukan kepada kami selaku wakil rakyat, dan tadi disinggung bahwa wajib hukumnya kami memperhatikan, itu betul. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat, wajib hukumnya bagi kami sebagai wakil rakyat untuk memperhatikan, mempelajari dan menyampaikan kepada di mana tujuan aspirasi itu akan disampaikan. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada nomor 2, bahwa kedatangan ke tempat ini, tempat terhormat ini, dengan harapan para wakil rakyat juga peka ikut merasakan bagaimana perlakuan-perlakuan diskriminatif yang Bapak sampaikan dan uraikan di sini. Nah, perlakuan diskriminatif penegakan hukum di negara manapun itu tidak dibenarkan, apalagi negara Republik Indonesia ini sebagai negara hukum. Dengan kalimat-kalimat yang Bapak sampaikan tadi, bahwa seakan-akan juga ada penegakan hukum yang atasnamakan pemberantasan terorisme dan lain sebagainya, tetapi itu adalah bagian daripada bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat. Dan ini juga bahkan di tempat ini pernah dengan lantang saya ucapkan kepada aparat yang datang di tempat ini waktu itu, RDP, tentang pembahasan tentang tindak pidana terorisme. Saya lantang menyatakan bahwa jangan selalu dikait-kaitkan kalau orang berbicara tentang terorisme seakan-akan dialamatkan kepada kelompok tertentu, katakanlah Islam. Itu tidak benar. Dengan lantang saya mengucapkan bahwa jangan menghubungkan terorisme dengan orang yang berjenggot dan yang berkopiah hitam atau putih. Tidak ada hubungannya. Karena di Islam pun kita tidak setuju dengan adanya terorisme. Betul tidak, Pak? Kita tidak setuju itu. Olehnya itu, kalau Bapak mengatakan bahwa perjuangkan ini, sebelum Bapak ke sini kami sudah memperjuangkannya. Bagaimana memisahkan pandangan aparat itu terhadap kelompok-kelompok kita di Islam. Kenapa? Ulama berperan serta dalam bagaimana menegakkan Republik Indonesia dari penjajahan VOC pada tahun 1602. Jelas. Abad ke-17, Imperial Belanda dan Inggris ada. Para ulama dan santri, sultan beberapa daerah Jawa yang ada, beberapa kesultanan juga ada, terlibat secara bersama-sama dengan para ulama mendirikan bangsa yang kita cintai ini. Jangan ketika bangsa sudah besar seperti ini,
lalu dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak lagi mengingat para jasa-jasa, para ulama dan santri. Itu pernah kami ucapkan. Olehnya itu kami sangat tergugah. Saya Supriyansa Pak, dari fraksi Partai Golkar, konsisten untuk mengawal, konsisten untuk menjaga harapan-harapan Bapak semuanya terkait perjuangan kita ini. Karena ini tidak bisa dilupakan yang namanya ulama, santri terhadap bangsa dan negara yang kita cintai. Tidak ada alasannya Pak, kami tidak memperhatikan. Terima kasih, kehadiran Bapak di sini merupakan semangat juga buat kami untuk mengawal dengan fungsi pengawasan yang ada pada kami. Olehnya itu, kalau terjadi apa-apa di sana, terjadi tindakan-tindakan yang dinilai diskriminatif di luar, tolong kabari kami, karena kami tidak bisa melihatnya secara langsung. Negara kita negara hukum, ada kalanya memang harus secara material kita harus berbicara, ada bukti. Kalau kami tidak bisa memberikan bukti ketika kami berbicara lantang, dianggap kita bisa dikategorikan sebagai memprovokasi orang. DPR tidak boleh berada pada posisi itu. Olehnya itu, bantu kami dengan data-data yang kuat. Kalau ada data-data itu berikan kepada kami supaya kami dengan tegas, dengan lantang dan percaya diri untuk memperjuangkan semua ketidakadilan, semua ketidakpastian dalam rangka penegakan hukum. Saya ulangi, dalam rangka penegakan hukum kami ada di barisan itu secara adil. Saya kira itu penegasan dan kami terima ini pernyataan sikapnya, dan kami tentu ada hal-hal yang mungkin kita bicarakan secara kelembagaan sini, tentu kita akan membicarakan secara kelembagaan, dan ada kalau tindakan-tindakan secara personal sebagai anggota ya tentu juga akan kita lakukan. Terima kasih para habaib dan para ulama yang hadir. Salam buat semua ulama dan habaib yang ada yang tidak sempat hadir. Dan terima kasih pula kepada ketua dan pimpinan pada kesempatan ini yang memimpin rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Di bagian kiri mungkin ada yang merespon. Baik, lanjutkan silakan Pak Rano. Terima kasih pimpinan, ini kesempatan yang luar biasa, jadi harus bicara kita pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kita cintai, kita muliakan para ulama, para habaib yang hadir hari ini. Saya Muhammad Rano Alfat dari fraksi PKB. Pertama, bahwa prinsipnya kegundahan para ulama, para habaib yang hadir hari ini sebetulnya juga banyak menjadi kegundahan di masyarakat. Jadi bukan hanya yang hadir hari ini, tapi di masyarakat pun banyak bertanya ke kami, kenapa sih hari ini sudah mulai seolah-olah kita yang mayoritas adalah muslim, tapi kok takut dengan agama kita sendiri. Nah, ini yang khawatir. Kenapa? Karena seolah-olah selalu saja hari ini stigmanya di bawah bahwa teroris selalu identik dengan muslim. Padahal itu sama sekali tidak benar. Berapa kali kami RDP, rapat BNPT, Polri, kami jelaskan jangan bawa-bawa muslim atau agama Islam. Karena tidak ada semua, saya yakin tidak ada semua agama mengajarkan terorisme, membunuh dan lain-lain, tidak ada lah. Apalagi hari ini tadi persoalan yang Bapak sampaikan, tidak hanya banyak ulama yang mungkin ditangkap dan lain-lain, ini juga nanti menjadi perhatian. Apa sih yang menjadi dasar para penegak hukum melakukan itu? Nah, kita juga tidak bisa mengambil langkah kalau memang juga belum melihat secara langsung penjelasan dari para aparat. Kan hanya memang ini hari ini yang Bapak atau para ulama, para habaib takutkan terhadap
Islamophobia ini menjadi ketakutan kami. Kami yang muda-muda ini aja Pak, ini juga mulai resah di bawah. Kami selalu jelaskan, selalu jabarkan. Tidak ada satupun, apalagi saya Muslim, agama kami mengajarkan untuk melakukan itu. Tidak ada sama sekali. Makanya kami meyakinkan masyarakat itu. Makanya di setiap kegiatan, setiap rapat pun kami jelaskan itu. Jadi mudah-mudahan terhadap persoalan ini, para ulama yang mulia yang hadir hari ini, jangan khawatir, kami akan berjuang itu. Kami berjuang itu. Terhadap persoalan Al-Habib Habib Rizik itu memang tadi Pak Asrul sampaikan ada langkah-langkah tersendiri lah yang memang tidak mungkin dibuka di sini. Kemarin PKB diwakilin Pak Zajul ya, ada Pak Asrul dan lain-lain. Kami tidak diam Pak, tapi memang ada persoalan-persoalan yang tadi kami pun tidak bisa intervensi hukum secara langsung, tetapi secara politik mungkin kami juga ada berbicara, tapi tidak bisa disampaikan forum terbuka ini. Prinsipnya kami Partai Kebangkitan Bangsa mendukunglah tiap langkah di sini, apalagi terkait Islamophobia. Kami mendukung ini, jangan sampai negara kita yang mayoritasnya Muslim malah takut dengan agama kita sendiri. Jadi kalau kata Pak Supri, jangan menjadi tamu di negeri sendiri Pak. Kita harus bangga dengan agama kita dan agama yang lain, karena saya yakin semua agama tidak mengajarkan hal yang tidak baik. Terima kasih pimpinan, itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rano. Silakan Arteria dari PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, para ulama dan habaib ahli sunnah wal jamaah Jawa Tengah, mudah-mudahan ini se-Indonesia ya Pak Kiai ya. Yang saya hormati teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama selamat datang Pak Kiai, Pak Habib, Pak Habaib. Selamat datang di rumah rakyat. Ini rumahnya Pak Kiai juga di sini. Saya sangat senang ternyata para kiai, para ulama masih mempercayakan DPR, masih mau bersilaturahim, masih mau bermuwajahah. Karena kalau silaturahim itu tidak hanya memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, tapi utamanya itu menghilangkan prasangka. Inilah kami dari segala macam warna politik. Kita hadir di sini untuk memperlihatkan ya, kita ingin ketemu sama yang namanya keluarga besar Forum Ulama dan Habaib. Tentunya apa yang disampaikan ini memang harus kita atensi. Kalau kebetulan saya ini PD Perjuangan dan kebetulan juga background kami ini masyumi. Waktu itu almarhum Pak Taufik itu memang berusaha memasukkan banyak orang lah ya, untuk memberikan warna di PDI Perjuangan itu sendiri. Kalau bagi kami ulama kiai itu adalah benteng moral Pak, penjaga moral. Ulama kiai menegakkan hukum, tidak hanya hukum negara, sebelum negara kita hadir. Artinya memang harus juga diperhitungkan. Pastinya kami juga sangat menghormati itu. Kita diajarkan juga bagaimana berpolitik dengan penuh peradaban. Bagaimana berpolitik dengan semangat mempersatukan. Kami juga paham betul, negara ini tidak mungkin ada, Pak Kiai, Pak Habib, kalau tidak ada para ulama. Jadi panitia 9 kala itu, mayoritas itu ulama, Pak. Tidak mungkin ada namanya kapal besar NKRI ini kalau tidak ada umat, tidak ada umat Islam. Kalau kita lihat sampai pagi hari, Bung Hatta itu terus melobi. Bung Hatta itu ulama, keluarga ulama.
bagaimana untuk Indonesia itu bisa bergabung. Bagaimana juga diksi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam kala itu, bagi ulama itu dikatakan sebagai suatu keyakinan untuk bernegara. Bagaimana terharunya kala itu, dipaksakan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi keluarga kita yang non-Islam kala itu, Pak, mengatakan kami siap untuk mendukung Indonesia, negara kesatuan itu, tapi kami mohon maaf, kami tidak ikut bergabung dengan kapal besar ini. Tapi kami akan dukung Indonesia merdeka. Tapi tolong ya, setelah Indonesia merdeka, nanti kami yang non-Islam ini dibantu juga untuk merdeka oleh orang Indonesia. Itulah semangat kebangsaan kita kala itu, Pak. Inilah berkat para kiai, akhirnya teryakinkan itu. Nah, kami juga rindu bagaimana yang kebesaran yang tadi itu bisa hadir senantiasa. Tadi ini kan agak ironis, para kiai datang mengadu, mewakili umat yang mayoritas, ya, atas perlakuan yang menurut para kiai ini kurang pas. Bayangkan itu. Kami juga lumayan sedih lah, bagaimana kiai yang mengatakan hablum watal minal iman ini mengadu ke DPR untuk urusan-urusan yang seperti ini, Pak Ketua. Tentunya kami tidak ingin yang namanya ulama, yang namanya umara itu bersekat. Kiai dengan pemimpin negara itu satu. Sejarahnya Indonesia kan begitu, Pak. Kita tidak mungkin bisa ada kalau tidak kita bersatu. Pastinya kami juga memberikan keberpihakan kepada para ulama, Pak Kiai, kepada umat lah. Tidak pernah terpikir sedikit pun, apalagi di kami ini kan setiap keputusan politik di PDI Perjuangan ya, yang berbau-bau RI, Republik Indonesia, yang berbau-bau umat itu pastinya pembahasannya panjang. Artinya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kekhidmatan, dengan penuh kecermatan. Kami meyakini betul, karena memang ada dua golongan, Pak Habib. Ini Habib sama politisi. Kalau Pak Kiai emang jurusannya kan memang ada dua golongan, Pak. Yang jika mereka baik, ini umat akan baik. Tapi jika mereka buruk atau rusak, umat pun akan rusak. Siapa itu? Ya ulama dan umara. Makanya PDI Perjuangan punya keyakinan dan kita selalu konsisten untuk memastikan ini tidak boleh ada pergeseran. Mereka harus satu. Apapun harganya, apapun harganya, mau begono, mau begini, enggak. Walaupun seringkali kita juga ternegasikan, dibilang kita tidak pro sama umat katanya, dibilang kita kok lebih berpihak ke aparat. Karena kita pastikan betul antara umara dan ulama ini harus satu. Harus ada, karena nggak mungkin ada Indonesia, nggak mungkin ada pembangunan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan forum ini bisa saya anggap tidak hanya sebagai forum silaturahim, tapi juga nanti kita juga saling memperbaiki, Pak Kiai. Kita juga terima kasih atas segala masukan, ya mungkin dalam konteks watawasau bil haq watawasau bil sabr. Kalau memang ada yang kurang sebelah sana, kita coba perbaiki. Kalau yang di sebelah sini memang ada kurangnya, mudah-mudahan melalui para kiai lah, kita mohon juga nanti diperbaiki. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Pernyataan sikap sudah disampaikan, saya sangat senang. Ini bahasanya juga sangat pas ini ya. Pada prinsipnya memang para
ulama dan habaib mengatakan penegakan hukum itu harus tidak boleh diskriminatif katanya. Kemudian jangan sampai penegakan hukum itu berimbas pada stigma atau label buruk bagi umat. Tidak hanya bagi umat, bagi ulama. Tidak hanya bagi ulama, tapi bagi ajaran Islam itu sendiri. Ya memang kalau kita rasakan sekarang ini mungkin saja ada, Pak Kiai. Itu. Dan memang harus kita lakukan upaya-upaya korektif. Ya. Kemudian juga bagaimana penegakan hukum yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme. Ya mungkin saja ada. Tapi juga kita juga harus membuka ruang, Pak Kiai, bahwa memang tidak boleh ada ya orang yang melakukan aksi teror berlindung di balik agama kita. Saya sepakat Gakum yang mengatasnamakan penegakan hukum anti terorisme nggak boleh itu, apalagi menyerang umat. Tapi kita juga mohon sekali nanti, karena kan kami ini selalu senantiasa, kita ini kerjanya di rumah kaca, Pak Kiai. Jadi begitu ada penangkapan teroris, langsung Pak, kita minta datanya, benar nggak itu, bagaimana, kalau bisa seminimal mungkin kita lokalisir yang namanya isu yang namanya title ajaran Islam. Nggak ada Pak, kalau Bapak lihat 2-3 tahun terakhir ini, udah kita kikis Pak. Ya teroris, tapi Anda jangan bawa-bawa ajaran Islam. Betul-betul kita sekat, kita tidak mau ada orang berlindung di balik sana. Nah, tapi kami juga sepakat yang Bapak katakan tadi, jangan sampai ada ulama-ulama kita dikejar-kejar dengan mengatasnamakan penegakan hukum terorisme. Nah, kami juga tadi masukan dari Pak Kiai, para ulama terkait dengan masalah penangkapan ulama. Tentunya ini akan menjadi bagian dari pencermatan kami. Pastinya segala masukan ini Pak Kiai kita akan pelajari betul. Tadi teman-teman sudah mengatakan mana bahannya, kemudian kami juga akan kaji dan tentunya kami tindak lanjuti. Di Komisi 3 ini tidak ada pertemuan tanpa hasil Pak. Komisi inilah yang saya katakan, saya ini pindah komisi beberapa kali, tapi Komisi 3 ini komisi yang paling efektif. Begitu rapat selesai, tas ada yang harus dikerjakan. Jadi pasti ada hasilnya. Nah, terkait dengan 3 tuntutan ini Pak, pernyataan sikap, sebagai informasi Pak Kiai, inilah kerjaan Komisi 3 Pak, setiap hari Pak. Setiap hari yang kami kerjakan yang Bapak tuntut ini. Tanpa Bapak mintakan kita sudah tahu nih apa yang harus kami kerjakan. Tapi tentunya DPR bekerja dengan penuh penghormatan pada lembaga. Kita ini mengkoreksi orang itu di ruang tertutup, Pak. Makanya tidak pernah ada ya kita langsung melecehkan salah satu institusi. Apalagi mitra-mitra kami ini adalah penegak-penegak hukum yang memang harus kami jaga juga kredibilitasnya di tengah masyarakat. Ya terkait dengan masalah yang disampaikan tadi, Pak HRS, jalan Pak. Jadi jalan semua ini, ya jalan. Tapi kami bagaimana memperbaiki, mengkoreksi kalau memang harus dikoreksinya kan dengan cara-cara yang lebih beradab. Itu. Jadi bukan hanya kita pertemuan selesai di sini, pastinya ada tindak lanjut. Dan kami juga saya pikir tidak hanya yang imannya sama, kebetulan saya Islam, Pak Hinca ya Kristiani, pastinya kita juga menolak lah yang namanya segala bentuk agenda Islamofobia, menolak segala stigma buruk atau label buruk yang dilekatkan kepada umat atas nama penegakan hukum sekalipun. Saya pikir sama ini. Kami paham betul, saya hidup di dunia muslim. Islam itu rahmatan lil alamin, Pak. Islam itu anti kekerasan. Tadi kalau Pak Johan Budi mengatakan tadi ada yang kekerasan, nggak ada. Islam itu DNA-nya anti kekerasan.
Islam itu anti pemaksaan. Makanya lakum dinukum waliyadin, Pak. Nggak ada lakum dinukum waliyadin kalau kita mau maksa. Kita Islamkan semua orang, Pak. Nah, jadi kita sudah clear and clean lah untuk urusan-urusan yang seperti itu. Pastinya kita memahami betul, dan mudah-mudahan Islam damai ini bisa kita hadirkan di Republik ini. Kami yakin betul para kiai juga tidak menghalalkan yang namanya kekerasan, tidak menghalalkan yang namanya pemaksaan. Kami juga mohon nanti kita berkolaborasi. Kalau tadi memang ada masukan-masukan ini, pastinya kita akan mengawal semua, setiap dan segala proses penegakan hukum, Pak. Yang rakyat saja tanpa datang kita kawal. Apalagi para ulama, para habaib datang ke sini untuk khusus meminta beberapa materi-materi perkara-perkara yang sedang beririsan dengan para ulama dan kiai ini, pastinya kita berikan atensi-atensi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bisa diberikan kekuatan, dan para ulama dan para kiai bisa memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa membantu menjembatani ini. Kami juga minta tolong ini melalui para ulama, para habaib. Kalau boleh, saya melihat gini Pak Kiai, penegak-penegak hukum kita ini juga umat juga. Umat, Pak. Beberapa kali saya katakan, kami berdiskusi, Pak. Termasuk juga dengan kasus-kasus yang barusan disampaikan tadi. Ya kalau boleh kita mau nyebut, Fadil Imran itu umat, umatnya para kiai juga. Hormatnya sama kiai luar biasa hormat, Pak. Tapi memang posisinya kala itu sebagai penegak hukum, beliau juga harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam posisi yang sulit. Saya tidak ingin akan ada kejadian antara kita ini kejadian lagi, Pak. Yang dari sebelah sana, mitra-mitra kami mungkin bisa kita jaga, Pak. Pak polisinya, para penegak hukum yang lain. Tapi yang dari sebelah sana, Pak, saya mohon juga para kiai sama, Pak. Kita ini keluarga. Jangan kita dibuat disekat. Ada kaum sana, ada kaum sini. Nggak ada itu, Pak. DPR ini kalau saya, Pak, pastinya kita bela umat. Semua begitu, Pak. Tapi jangan kami diberikan pilihan. Mau A atau B. Enggak. Kita semuanya kita ayomi dan kita juga jaga. Kami juga mohon juga, ini kan sudah kenal, kalau kenal kan kita bisa saling komunikasi. Ada yang kurang, nanti Pak Kiai katakan, Arteri tolong dibantu di sini, PD Perjuangan kurang ini. Kemudian juga kami juga butuh dukungan penguatan di sini. Ini kan lebih indah daripada kita selalu berhadap-hadapan, ya kan? Mudah-mudahan forum ini kan forumnya mahal. Jarang ini, kalau saya datengin para kiai satu-satu nggak selesai, Pak. Apalagi kiai ini kan susah semua, jadwalnya sangat padat. Tapi dengan di tempat yang seperti ini, mudah-mudahan setelah silaturahim kita bisa punya hubungan emosional. Ya, mudah-mudahan juga kita menjadi satu, Pak, untuk penguatan bagi kapal besar Indonesia Raya ini. Kami di sini juga pastinya tidak akan ada satupun niat terbetik pun untuk merugikan umat, Pak. Saya datang, Pak, dari luar kota hanya untuk ketemu sama kiai. Datang, Pak. Karena memang ini suara hati yang ingin saya sampaikan. Terlalu mahal kalau kita dipecah belah, Pak. Padahal kita ini semua satu. Aparat penegak hukumnya hormat sama ulama sama kiai. Kami-kami yang di DPR ini nggak mungkin lah kita bisa dari DPR, pastinya sebagian suara itu suara umat, Pak. Pastinya, Pak. Wong mayoritas ini umat Islam kok. Suara kita ini suara umat. Kami sadar betul lah kita hadir di sini untuk apa dan apa yang harus kami perjuangkan.
Mudah-mudahan itu salam hormat untuk keluarga besar Forum Ulama dan Habaib, tidak hanya Jawa Tengah, mudah-mudahan bagi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kami tetap bisa didoakan dan dibimbing untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arteria Dahlan. Mungkin yang terakhir. Belum ke Habib. Oke, baik, silakan. Pak Hinca. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para ulama dan habaib yang hadir di rumah kita bersama ini. Sebelum saya memberi respon, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hinca Panjaitan, dari daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Luas sekali. Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Siantar, Simalungun, Karo, Dairi, Pak Barat, Binjai, dan Langkat. Luas sekali. Kalau dijalani ini tidak pulang-pulang. Tapi orangnya nggak ada di situ. Dan dari fraksi Partai Demokrat, tadi sahabat saya sudah, Pak Santoso, untuk memperlihatkan rumah Komisi 3 ini, rumah DPR ini, keberagaman. Iya, keberagaman. Saya Katolik. Dan karena itu, forum ini penting dan sangat bersejarah. Terima kasih untuk pimpinan yang telah memberi ruang kepada sahabat-sahabat kita semua. Tadi Bung Terry yang terhormat, sahabat saya, mereview sejarah bagaimana negeri kita ini kita bangun bersama-sama. Dan jika saya kutip sedikit di antara itu, maka kekompakan para tokoh-tokoh agama pada waktu itu sangat bagus. Salah satu yang dari Katolik adalah yang kami sangat hormati, J. Kasimo, yang sangat dekat dan juga berdialog kepada siapa saja. Begitu jugalah di Komisi 3 ini. Setelah mendapatkan pemberitahuan akan bertemu dengan menerima forum ulama dan habaib ahli sunnah wal jamaah Indonesia daerah Jawa Tengah, saya sampaikan kepada pimpinan, saya hadir untuk memastikan Republik ini Bhinneka Tunggal Ika, untuk memastikan negeri yang kita cintai ini sangat beragam. Dan itulah bapak-bapak semua yang saya hormati dan muliakan, di kami di Partai Demokrat kami menyebut nasionalis religius. Dan saya senang sekali membaca pernyataan sikap yang disampaikan ini dengan mengutip sila pertama kita itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berreligi kita ini. Oleh karena itu, fungsi-fungsi Komisi 3 yang sudah disampaikan sahabat-sahabat semua yang terhormat, salah satunya adalah pengawasan. Dan rumah di DPR ini yang khusus tentang rasa keadilan, rumah rasa penegakan hukum yang menyentuh kalbu kita, menyentuh hati kita, di sini tempatnya. Dan itulah tugas kami setiap saat. Di antara 3 fungsi tadi, khususnya pengawasan, penegakan hukum. Kita selalu mendengar di masyarakat atau di kampus, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Saya ingin menerjemahkan itu lebih dalam lagi. Biarpun langit runtuh, rasa keadilan itu harus tiba ke pangkuan warga negara pencari keadilan itu. Itulah yang terus kami lakukan fungsi-fungsi itu. Baik kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres sampai ke Polsek dan jajarannya di seluruh Indonesia, begitu juga di Kejaksaan dan yang lain. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memberi respon sederhana. Pertama, tidak boleh ada rasa keadilan yang terluka bagi siapa saja, seluruh warga negara sama. Karena negara ini kita dirikan berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang,
pada saat kami berkomunikasi, berdialog, berrapat dengan mitra kerja kami yang berhubungan dengan ini, kami akan sampaikan karena memang itulah tugas kami. Sebaliknya, kami juga ingin menyampaikan, mengharapkan pesan kepada Bapak yang kami muliakan semua, untuk sama-sama kita jaga negeri ini dengan terus memberikan harapan, petuah, dan pikiran-pikiran yang jernih kita sama-sama. Karena negeri ini, negeri kita sama-sama. Karena negara ini, negara kita sama-sama. Karena itu sama-sama kita urus, sama-sama kita jaga. Sekali lagi, melalui pimpinan, 5 dasar pikiran untuk menghasilkan 3 harapan yang disampaikan kepada Komisi 3 lewat pimpinan. Saya mohon ini kita sikapi secara penuh pada waktu rapat terdekat, baik dengan kepolisian maupun institusi lainnya yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dan habaib ini, kita follow up dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hinca. Selanjutnya kami persilakan Habib Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Para alim ulama dan tokoh masyarakat yang saya sangat banggakan dan saya cintai. Pertama, pantaslah kalau kita memuji Allah dalam kesempatan kehadiran siang ini di gedung rakyat, di gedung bapak-bapak sekalian, dan salawat dan salam kita limpah ruahkan kepada kutuah kita, uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah banyak saudara-saudara saya berbicara dan saya bangga. Terakhir Bang Inca tadi udah langsung memutuskan untuk di follow up. Menurut saya itu udah kalimat yang paling indah, ya. Memang tugas kita, ya. Tadi begitu kalimat panjang yang disampaikan Ateria, disampaikan beberapa kawan-kawan saya, menurut saya cukup menarik semua. Tapi para ulama mungkin masih tetap bersikeras, kok keadilan belum berjalan. Itu pastinya cerita itu, ya. Jadi antara kata-kata dan fakta itu belum berbanding lurus. Inilah tugas kita di DPR, ya, kelihatannya. Saya bangga, ya, bapak-bapak masih menjadikan DPR pintu untuk mengadu. Nah, ini saya bangga. Makanya kita fasilitasi baik-baik. Saya Abu Bakar Saleh Al-Habsyi dari Dapir Kalimantan Selatan 1 merasa berkepentingan untuk menyalurkan aspirasi ini sebaik-baiknya bersama para anggota yang lain, para pimpinan juga Pak Pangeran. Waktunya kita atur-atur, bukan mudah, bukan kita merubah-rubah, Pak, bukan. Karena memang nggak gampang, padat kita. Siang ini kita udah ada berapa jadwal. Alhamdulillah para alim ulama yang saya hormati dan saya cintai bisa berhadir pada waktu yang tepat, dan kawan-kawan juga berhadir. Dari apa yang disampaikan, saya tidak akan ulang, saya tidak akan setback cerita ini. Kita ngerti, Pak, kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak, suaranya berbeda, saya sampaikan saja. Tapi suara kami 50, Pak, bisa ngomong apa gitu, ya Pak Johan Budi, ya. Jadi kalau kita ngambil, saya kira Habib bisa ngomong apa saja, Pak Habib. Iya. Ngomong saja, nggak apa-apa. Jadi kita bisa ngambil keputusan yang lebih gagah dalam menunjukkan suaranya, ya. Sebentar ini Pak Ketua, ini kalau PKS suaranya lebih besar dari PDI Perjuangan, iya, katanya bisa membuat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Oh iya, pasti. Gitu. Jadi kita bisa. Maksudnya apa yang kurang? Maksudnya yang kita perjuangkan kepada para kiai, termasuk juga HRS itu sudah kita perjuangkan. Arteria, biar ternyata keluar yang saya maksud bahasanya. Itu loh. Ya? Jadi kita tepuk tangan juga. Jadi Lanjut, intinya Bang JB, artinya sama-sama kita berjuang maksudnya, ya. Jadi intinya kalau suara saya Habib sama bisa ngomong apa saja, Habib. Kan cuma ngomong, Habib. Iya, silakan. Ngomong saja. Iya. Jadi politik nih, Pak. Jadi jangan kaget kalau seperti ini, ya. Jadi semua berkepentingan. Tetapi Pak, tuntutan yang Bapak-bapak sampaikan, insya Allah
kita akan follow up baik ya. Seperti bahasa Eteria tadi yang begitu indah kita dengarnya, semoga menjadi sebuah langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti apa yang dikatakan di ke depan. Seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Asrul, kita juga nggak bisa semua yang kita lakukan itu kita ungkap ke publik, Pak, nggak bisa. Jadi kita juga ngambil langkah-langkah bagaimana pendekatan-pendekatan kepada penegakan hukum, pada penegak hukum untuk yang kita sampaikan, sehingga adalah peluang-peluang itu dan kita bisa sampaikan informasinya seperti yang disampaikan Pak Arsul tadi. Jadi memang Pak, dalam berjuang seperti ini tidak semua harapan dan tuntutan itu bisa terpenuhi. Paling tidak kita tetap berusaha, ya. Inilah kondisi kita. Marilah kita bekerja sama, ya, bersama-sama untuk menciptakan suasana masyarakat ini lebih baik lagi dan penegakan hukum juga bisa berjalan lebih baik lagi. Saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar. Intinya apa yang Bapak sampaikan ini semoga bisa kita follow up ya kawan-kawan sekalian di kesempatan rapat-rapat yang akan datang, dan kita akan salurkan kepada mitra-mitra kita yang memang bidang penegakan hukum, ya. Dan kami sebagai wakil rakyat pastinya banyak kekurangan, Pak, ya, banyak kekurangan, ada yang bapak-bapak ingin sampaikan tidak bisa kami perjuangkan dengan baik, ya. Tapi bukan kami diam, Pak, kami tidak akan diam. Bahwa situasi ini adalah situasi yang memang harus kita hadapi bersama. Perjuangan ini pasti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kami wakil-wakil Bapak juga mungkin tidak sesuai harapan dari harapan Bapak-bapak untuk dapat menegakkan hukum sebaik-baiknya. Belum terjadi. Semoga kesempatan-kesempatan selanjutnya tetap kita akan berjuang. Dengan kekompakan kita di Komisi 3 ini sebagai wakil rakyat, dan kami terima Bapak-bapak masukannya tadi, insya Allah kita follow up. Saya rasa itu saja dari saya, dan semoga pertemuan kita ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih pimpinan Komisi 3 DPR RI. Sedikit dari kami menanggapi tadi dari semua fraksi. Alhamdulillah kami di sini diterima oleh hampir seluruh fraksi yang ada di Komisi 3. Jadi terima kasih atas penghormatan terhadap kami ini, dan insya Allah nawaitu kami dari Jawa Tengah, dari rumah masing-masing adalah menjaga kebinekaan dan koridor bangsa Indonesia tetap dalam koridor bangsa yang aman, bangsa yang insya Allah rumah nyaman untuk semuanya. Sedikit kilas balik ketika kami menganalisa semua kejadian yang ada di Timur Tengah, Bapak-bapak sekalian, jadi kemungkinan dari para habaib di sini, dari para kiai, dari para ulama yang di sini mungkin sudah pernah mengenyam kehidupan yang ada di Timur Tengah. Dan kami yakin sekali Indonesia itu lebih baik dari negara-negara yang ada di Timur Tengah dalam segala penanganan hal-hal apapun tentang perbedaan. Contohnya Suriah, kasus-kasus terjadi yang ada sekarang itu adalah hasil representatif dari pemerintah terhadap para aktivis-aktivis ataupun tokoh-tokoh yang menyiarkan kebenaran. Walaupun itu kami tidak bermain di dalam ini pesanan siapa atau ini urusan siapa, tapi adalah sesuatu yang seharusnya itu bisa dengan lembut, yang insya Allah di Indonesia bisa dilakukan seperti itu bisa mengurangi efek yang lebih besar seperti itu. Jadi khususnya kami memang membagi tugas kepada bapak-bapak sekalian, biarlah politik berjalan dengan politik sendiri, kami berjuang di rakyat, di lapisan bawah, mengedukasi dengan segala kemampuan kami. Itu sudah ada job-jobnya sendiri. Bapak-bapak berdebat di dalam ruang sidang ini, silakan. Yang saya yakin, yang kami yakin adalah itu semua dilandasi dengan kepentingan untuk bangsa dan negara. Ya. Saya setuju dengan apa yang diungkapkan dengan Pak Santoso dari Fraksi Golkar tadi, bahwa semua kepentingan. Nah, ini yang kepentingan ini nih. Pak Santoso dari Demokrat. Maaf Pak Insa, Pak Santoso dari Demokrat. Jadi semua kepentingan ini jangan sampai ada ternodai dari kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai semua hal itu akan merusak tatanan hidup yang sudah kita bangun bersama. Jadi begitu Bapak-bapak sekalian, saya mohon
konflik-konflik yang ada di luar negeri, khususnya Timur Tengah, jangan sampai. Karena ulama-ulama, masyayikh kita berpesan, tolong Indonesia dijaga. Indonesia dijaga, karena harapan satu-satunya yang jadi pusat peradaban nanti di Indonesia. Itu yang harus kita yakini dan harus kita bangga. Jadi jangan kebanggaan ini dipegang oleh satu golongan, oleh satu kepentingan yang tentu bukan asli dari Indonesia itu sendiri. Bapak-bapak sekalian, kehadiran kami di sini terus terang bukan untuk kepentingan kami pribadi. Jadi kami memang menyuarakan apa yang jadi keluhan yang ada di bawah, terutama pada umat, seperti itu. Indonesia 80% adalah bangsanya umat Islam, tapi tidak menutup kemungkinan peran dan jasa dari agama lain itu ada di Indonesia. Jadi mohon sekali, lebihlah kita bisa bermawas diri. Islam di Indonesia bisa jadi Indonesia sekarang ini juga dulu dari para perjuangan ulama-ulama yang dulu. Jadi kami berharap dengan sangat kepada Bapak sekalian, dengan dialog yang ada tadi sebetulnya sebuah titik kunci bagi kami. Jadi aspirasi-aspirasi inilah yang seharusnya bisa dijadikan tolak ukur dalam pengambil keputusan. Begitu dari kami, mewakili dari para habaib dan ulama sekalian, kami terima kasih atas diterima di Komisi 3 DPR RI. Semoga diskusi dan pertemuan kali ini membawakan hasil yang baik, berkah buat bangsa Indonesia seluruhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan maksud dan tujuan yang tadi telah disampaikan oleh para ulama. Dan ada lagi Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Di sini saya merasa bahwasanya mungkin sebagian dari kita ada yang takut bahwasanya agama Islam ini, khususnya para ulama ini, banyak yang keras. Kekerasan itu sudah digambarkan zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi kita itu ada yang sifatnya itu adalah kalem, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang keras seperti Sayyidina Umar. Itu kalau ada orang kafir, orang yang memusuhi agama Islam, langsung dibabat itu sama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu memang ada yang tipenya seperti itu. Dan saya minta supaya kami sebagai ulama jangan sampai ada yang mencurigai bahwasanya kita keras itu karena kepentingan pribadi. Kita keras itu karena memang satu, penistaan agama masih banyak di Indonesia ini. Bagaimana kemarin itu Allah Ta'ala dikatakan orang, itu kan manusia itu. Tidak tahu kita hatinya itu tidak tahu, tapi kata-katanya itu mengatakan bahwasanya itu adalah orang. Apakah kita sebagai ulama dengan zahirnya secara lahiriah ini adalah penistaan agama, kita harus diam, lembut? Kan harus tidak. Ini harus ada ulama-ulama yang keras. Begitu juga banyak sekali di sini masih perzinaan, korupsi. Ini ada bencana yang macam-macam, ini karena maksiat. Dan kita yakin lagi ini, semoga bapak-bapak yang di sini bisa mengetahui atau merasakan bahwasanya bencana yang begitu banyak di Indonesia ini adalah salah satunya karena para habaib dizalimi di Indonesia ini. Maka terjadi banyak bencana yang zahir dan bencana yang tidak kelihatan. Makanya saya meminta kepada bapak-bapak yang saya hormati supaya kita ketika mungkin dikatakan maki-maki atau apa, tapi yang kita maki-maki itu adalah orang yang benar-benar menjadikan negara ini menjadi negara yang bangkrut, negara ini menjadi negara yang rusak. Itu memang yang kita musuhi. Karena itu adalah prinsip dari agama Islam untuk memusuhi
segala kemungkaran. Tidak mungkin ada kemungkaran itu dimusuhi dengan tanpa kekerasan. Sekarang Cina itu mau menguasai Indonesia, kita mengebor tidak boleh. Apakah kita diam begitu saja? Tentara kita diam begitu saja, sudah dibunuh ini tentara. Tentara kita di Papua sudah dibunuh. Apakah kita tidak keras dengan keadaan seperti ini? Ini perlu orang-orang yang begitu keras untuk menyuarakan kebenaran, dan kemungkaran itu harus diberantas dengan kekerasan. Saya minta pada forum yang baik ini untuk bisa memahami kenapa para ulama kita ini keras, karena memang kemungkaran-kemungkaran ini masih ada. Dan kalau ini tidak ada yang menyetop dengan suara keras ini, saya yakin azab Allah akan semakin banyak di negeri Indonesia ini. Azab Allah di Indonesia ini masih sedikitlah diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena ada ulama-ulama yang keras-keras itu untuk membentengi bukan agama Islam saja, tapi memang membentengi Republik Indonesia ini. Jadi kecintaan para ulama dengan Indonesia ini sehingga kekerasan ini muncul. Saya minta kepada para yang hadirin supaya memahami ketika ulama ini keras, jangan dipahami itu adalah mencaci maki atau apa, karena memang membela bangsa Indonesia ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nambah sedikit Ketua. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih punya waktu 1 menit kayaknya Ketua dari kesepakatan. Perkenalkan, nama saya Fathuh Akbar, pembina Majelis Suluk Pantura di Gringsing, Kabupaten Batang. Mungkin dapilnya Pak Arsul juga. Dari awal sampai akhir, di menit terakhir, dari seluruh fraksi yang sudah menyampaikan, yang sudah menanggapi aspirasi dari kami, menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi bagi kami, para kiai, para ulama, hadirnya kami di sini ini sebagai sebuah simbol sudah terlalu muak, Bapak. Sudah terlalu bosan. Karena saya kira kiai dongeng hukum itu tidak pas. Karena memang kita tidak punya basic dasar hukum. Tapi karena kita udah terlalu muak melihat apa yang terjadi di sekitar kita, sampai kemudian kita memberanikan diri untuk hari ini audiensi ke Komisi 3. Prinsip dari seluruh yang kami sampaikan tadi, saya kira untuk oleh-oleh pulang kami, Bapak. Sebagai garis besar tadi kita sampaikan bahwa kasus Habib Rizik ini adalah sebagai salah satu contoh. Mungkin untuk oleh-oleh kami pulang nanti, kira-kira satu contoh ini saja, supaya kemudian aspirasi kami ini, kalau kemudian tadi sudah diterima, dijanjikan, dan bahkan Pak Arsul sudah melakukan itu secara tertutup. Beberapa tahun yang lalu kami mengingat bahkan bandar narkoba aja dapat gerasi, Bapak. Tadi yang disampaikan Kiai Rauf, ada darah Rasulullah di situ. Keturunannya Kanjeng Nabi, bahkan tidak mendapat keadilan di negeri yang saya kira mayoritas Islam. Mohon sebelum kami pulang, kira-kira ada salah satu langkah konkret yang bisa buat oleh-oleh kami untuk kemudian disampaikan kepada umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami telah mendengarkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang izin Ketua, saya Ketua, sebelum ditutup, silakan. 1 menit juga. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib dan para ulama, jadi saya juga ingin mengingatkan juga, jadi jangan salah paham juga terhadap tadi yang saya sampaikan. Saya tentu setuju dengan sikap keras ya para ulama untuk amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Yang harus dibedakan adalah, karena tadi ada disitir yang soal maki-maki tadi, saya fokus ke poin 3 tadi Pak Ustadz. Jadi
ada banyak akhlak Rasulullah ya yang harusnya kita tiru gitu, tapi tidak dengan, kan bisa dengan menyampaikan dengan cara tidak maki-maki, apalagi yang dimaki-maki adalah sesama muslim gitu. Jadi harus dibedakan antara menegakkan kebenaran dengan maki-maki itu. Jadi mohon jangan salah paham, saya pribadi dan juga sebagai anggota DPR mendukung penuh upaya para ulama untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan bagi siapa? Bagi umat. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar harus sepenuhnya didukung. Jadi mohon jangan salah paham. Jadi mari kita selepas dari ini kita renungkan bersama gitu ya. Karena kebenaran tentu tidak bisa kita monopoli sendiri gitu. Kalau di sini kan banyak masyarakat dan beragam, ulamanya pun juga beragam, dan menurut saya menegakkan kebenaran itu harus 100% didukung oleh siapapun, dan semua agama saya kira juga mengajarkan untuk menegakkan kebenaran. Jadi itu Pak Baib dan para ulama, saya juga minta untuk tidak disalahpahami gitu. Terima kasih Pak Ketua. Saya rasa cukup ya. Kami telah mendengarkan permintaan para ulama dan para habaib. Yang pertama, penegakan hukum yang diskriminatif. Kedua, kasus Habib Rizik, Habib Hanif Alatas, Anis Tatat dalam kasus Rumah Sakit Umi. Ketiga, pemberantasan terorisme terkait dengan sering sewenang-wenangnya para aparat. Keempat, penangkapan Munarman dengan 3 ustadz. Tadi juga sudah direspon oleh semua fraksi, dari fraksi P3, PDI, Demokrat, PKS. Tadi disampaikan mereka akan menindaklanjuti, hukum harus ditegakkan, dan kita tetap konsisten untuk mengawal kasus ini. Insya Allah kita akan memfollow up. Demikian, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya akan mengakhiri rapat ini dan sekaligus mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas penerimaan kami yang mungkin tidak sempurna, sederhana, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Saya Pangeran Harus Saleh dari fraksi PAN. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.